Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memilih pengacara senior Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukumnya. Apa maksud dari Anas memilih Adnan Buyung sebagai tim kuasa hukumnya? Segera saja kita sapa rekan Rama dan Nubisono untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait hari ini. Rama, silakan. Ya pemirsa, memang benar hari ini Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Demokrat dan juga pengacara Adnan Buyung Nasution baru saja menggelar jumpa pers di kantor pengacara Adnan Buyung Nasution, Jakarta Selatan. Jumpa pers berlangsung sejak pukul 12 siang tadi dan berakhir sekitar 1 jam yang lalu. Tujuan jumpa pers ini adalah Anas ingin mengajak Adnan Buyung Nasution membentuk tim pembela Anas Urbaningrum, di mana tim ini beranggotakan 15 orang yang langsung diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Tujuan dibentuknya tim pembela Anas Urbaningrum ini adalah agar proses hukum yang melibatkan tersangka Anas Urbaningrum dalam dugaan gratifikasi atau pemberian hadiah dalam kasus pengadaan proyek sarana dan prasarana Hambalang berjalan transparan, tidak direkayasa sesuai koridor hukum yang berlaku. Anas mengajak Adnan Buyung Nasution karena memang sudah mengenal Adnan Buyung Nasution sejak lama, sejak tahun 1999, dan menganggap Adnan Buyung Nasution ini adalah orang yang pantas atau sesuai dalam menegakkan keadilan. Karena Anas mengakui selama ini proses hukum yang melibatkan dirinya dipengaruhi oleh faktor di luar hukum, yaitu faktor non-hukum, seperti adanya dinamika politik dan juga dinamika kekuasaan. Sementara itu, menurut Adnan Buyung Nasution, dirinya tidak ada alasan untuk menolak Anas Urbaningrum karena memang Adnan menilai selama ini proses hukum yang melibatkan Anas sepertinya ada faktor rekayasa dan juga Anas terlalu dizolimi atau terlalu disudutkan dengan adanya pengadilan opini. Padahal kasus ini masih dalam tahap penyidikan, belum positif terbukti dalam kasus gratifikasi. Berikut kutipan pernyataan Adnan Buyung Nasution dan juga Anas Urbaningrum. Tidak punya alasan untuk menolak orang yang datang pada saya meminta bantuan hukum atau yang memerlukan bantuan untuk mencari dan mendapatkan keadilan di negara ini. Itu pertama. Kedua, sudah menjadi track record saya berkali. Saya selalu condong untuk menerima dan membela orang yang tertindas, teraniaya. Ya, dan saya menerima Anas ini karena dari pengamatan saya selama beberapa waktu ini, Anas Urbaningrum menjadi bukan spotlight saja, tapi seolah-olah sudah dihukum oleh publik opini. Sudah jelas ketika saya menyampaikan pidato perpisahan di kantor Partai Demokrat, konteks hukum dan konteks non-hukum atas kasus yang saya hadapi itu sudah jelas. Bahkan publik pun dengan mudah bisa membaca relasi antara proses hukum dan dinamika non-hukum. Boleh dibilang dinamika politik yang menyertai proses itu. Ya pemirsa, seperti diketahui bersama bahwa Anas Urbaningrum telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir Februari 2013. Anas diduga menerima gratifikasi atau janji hadiah sebuah mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya selaku pemenang tender pengadaan proyek sarana dan prasarana Hambalang saat Anas masih menjabat sebagai anggota Komisi 10 dari fraksi Demokrat DPR. Namun dalam beberapa kesempatan Anas maupun pengacaranya membantah bahwa Toyota Harrier tersebut merupakan pemberian, melainkan Anas membeli Toyota Harrier itu secara mencicil dan sudah dibuktikan dengan adanya kwitansi. Karena itu diharapkan dengan adanya pembentukan tim baru atau tim pembela Anas Urbaningrum ini akan berjalan proses hukum yang adil, transparan, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.